Salam sejahtera, saudara-saudari sekalian yang kami kasihi. Berbahagia sekali bahwa Anda dapat bergabung bersama kami dalam ibadah BIC online pada saat ini. Kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita kasihi, yang ke-75. Dirgahayu Indonesia, biarlah Indonesia tetap maju dan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Mari kita semua siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat-Nya dengan hati yang bersukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau hadir dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa firman-Mu menyegarkan dan menguatkan kami. Kami rindu untuk menerima yang terbaik daripada Engkau, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berbakti. Sungguh kasih setia-Mu kekal sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang terus menyertai. Engkau Allah yang berjanji tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan angkat suara-Mu, angkat pujian syukur-Mu kepada Tuhan hari ini, sebab Dia Allah yang layak untuk menerimanya. Haleluya. Haleluya. Mari satukan hati kita, sama-sama naikkan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ku bersyukur. Mari sama-sama katakan. Semusim berlalu, namun Kau
selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, oh tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu yang tak terbatas. Oh, mari angkat sembahmu, angkat pujianmu, haleluya. Oh, tak terbatas kasih-Mu, Yesus. Lebih tinggi dari cakrawala, lebih dalam dari samudra. Oh, bagaikan langit yang membentang, begitulah luasnya kasih setia-Mu untuk setiap kami. Aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih setia-Mu. Kiralamaya shalalamaya so, kiralamaya shelelabakaya lamaya se, kiralamaya. Oh, kiralamaya shalalamaya se, kiralamaya shalalamaya. Dengan kasih yang sempurna Dia mengasihi setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak pernah terbatas, tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari satukan hati kita. Mari sembah Dia dengan muatan ucapan syukur hari ini, sebab Dia Allah yang layak menerimanya. Oh, shalalamaya se, dalalamaya, kiralamaya se, chinelamaya shalalamaya. Tak terbatas kasih-Mu, Yesus. Kinalamaya se. Mari angkat pujian ini sama-sama. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, how deep
How great is your love for me? Oh, how wide, how deep, how great, how great is your love for me. Come on, we sing. How wide, how deep, how great, how great is your love for me. How wide, how deep, how great is your love for me. Lord, I'm amazed by you. 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 Oh, how you love me. Lord, I'm amazed, by you. Oh, Lord, I'm amazed by you. Oh, Lord, I'm amazed by you. Oh, how you love me. Oh, Lord, I'm amazed by you. Mari dengan segenap hatimu katakan, Lord, I'm amazed by you. How you love me. Oh, how you love me, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata bagi setiap kami. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Kita masih dalam kondisi lockdown. Meskipun demikian kita tidak sendirian karena ada keluarga ilahi, community of love, kul-kul di mana Anda semua ditempatkan. Mari kita berdoa untuk setiap kul-kul yang ada, biar Tuhan boleh memakai kul-kul yang ada untuk mengekspresikan kasih-Nya yang begitu besar. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami ucap syukur Tuhan atas kasih dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Untuk setiap kul-kul yang ada, kami mengucap syukur Tuhan. Ada keluarga ilahi di mana kami bisa Tuhan untuk saling berbagi kasih. Kami bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saling menghibur satu dengan yang lain. Bapa, kiranya Tuhan Kau pakai setiap kul-kul yang ada sebagai perpanjangan tangan-Mu, sebagai ekspresi Tuhan kasih-Mu ya Bapa. Agar setiap kul-kul yang ada Tuhan boleh merasakan Your care Lord, dan kami bisa saling caring satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Kau pakai setiap gembala-gembala kul yang ada. Berikan hati-Mu, berikan hati Bapa, agar mereka juga bisa memberikan caring mereka terhadap anggota-anggota kul yang ada. Terima kasih Bapa, biarlah melalui kul kami bisa boleh bertumbuh bersama-sama, semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap kul yang ada ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru, di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
quarantine can stop you from worshiping and praising the Lord together. Let's join Cultivated Podcast event, Worship Night at Home, where we will worship together from the comfort of our home. The event will be streamed live from Cultivated's Instagram story on Saturday, 29 of August at 9 p.m. You can also submit prayer requests by sending a message to Cultivated Instagram page. Do you have plenty of free time at home and don't know what to do? Are you looking for new skills to acquire during this quarantine season? The Vessel is introducing you to Quarantive. Throughout the month of August and September, we are opening free classes for you to join. Here is the list of classes for the month of August. The classes are free to join, so simply scan the QR code to register. Our weekly bulletin is still running as usual with more testimonies and articles from our congregation. Simply scan the QR code to read the latest bulletin. Those who need prayer support may submit your prayer request through the following link: www.bethanymouth.org.au/form/prayer-request. Our pastoral team will contact you immediately. We are inviting you to join our fasting prayer that is held every Saturday from 10 a.m. through Zoom meeting. You can easily join the prayer by scanning the QR code on the screen. Prayer Tower is running as usual. Please find the scheduled time on the screen and you can join the Prayer Tower by going to www.bethanymouth.org.au/zoom/prayer tower. For more information, please contact Demak. Offering and tithing can still be done through online transfer. If you want to make offering, please transfer it to this account on the screen. You can also make offering through Tithely by scanning the QR code on the screen. Yes, God. Yes, Lord. Sungguh kami kagum akan kasih-Mu, Bapa. Sungguh kami kagum, Tuhan, akan betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa luasnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih-Mu, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu. Sungguh indah pengorbanan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Sungguh indah, Tuhan, rencana-Mu di hidupku. Oh, mari sembah Dia, mari agungkan Dia. Ora masyada na mayasi, na mayasi, ora mata kaya na mayasi. Sungguh indah pengorbanan-Mu di hidupku. Sungguh besar rencana-Mu. Sama-sama naikkan pujian ini, kita katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar.
tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh indah, sungguh besar perbuatanmu Tuhan, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah. Mari satukan hatimu, kita sama-sama naikkan pujian ini, katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar kasih setia Tuhan, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah kasih Tuhan, sungguh indah. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai paling mulia bagi Allah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya berkat Tuhanlah, dan karena kasih karunia Tuhan kita bisa sampai bulan Agustus. Dan saya percaya mungkin di antara kita dan banyak anak-anak Tuhan mengalami impact yang luar biasa di tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin sebagian merasa kehilangan pengharapan, bahkan tidak menutup kemungkinan kehilangan pekerjaan. Yang belajar kita sulit lagi untuk fokus dan konsentrasi. Tapi percaya firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sedetik pun. Saya teringat firman Tuhan waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 16 ayat 33, jangan takut dan jangan gelisah, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Apapun keadaannya, biarlah semuanya serahkan kepada Tuhan. Mari izinkan saya berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, di bulan Agustus, berkat-Mu yang memampukan kami melewati hari ke sehari. Terima kasih Tuhan. Biarlah urapi Tuhan firman-Mu,
dan Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami yang mendengar, membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu boleh ditabur, ditanam, menjadi ditumbuh dalam tanah yang baik. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya percaya di bulan Agustus ini sesuai dengan tema tuntunan, kita memasuki dalam community excellent atau komunitas yang sempurna. Dan saya teringat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 47. Itu bacaan kita hari ini tentang bagaimana murid-murid berfellowship satu dengan yang lainnya. Ya, dikatakan fellowship of the believer. Nah, ini contoh orang-orang, anak-anak Tuhan yang sudah kenal Tuhan, yang punya fellowship yang baik, sehingga kita bisa melihat satu dengan yang lainnya. Kita berfellowship dengan satu yang lainnya. Dan ada beberapa hal yang kita akan pelajari dari fellowship ini. Ayatnya yang saya bacakan, ayat yang 42. Pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, yang pertama, mereka adalah devote belajar firman Tuhan. Memang di tengah pandemi COVID-19 ini banyak hal-hal yang kita lihat saat ini tiba-tiba punya talenta yang luar biasa ya, karena di rumah kita mengeksplor skill-skill kita. Puji Tuhan, itu sangat luar biasa. Tetapi firman Tuhan ingatkan lagi bahwa inilah juga waktunya kita lebih banyak belajar merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah dasar pondasi kekristenan. Karena tidak ada dasar lagi yang semakin kuat dasar itu, semakin kuat bangunan, betul? Saya percaya kalau kita membangun suatu rumah atau apapun, kita pastikan pondasi itu kuat. Firman Tuhan harus kuat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kekuatan kita hanya firman Tuhan. Dan firman itu yang akan meremakan kita, akan memberi pewahyuan demi pewahyuan. Kenapa? Sehingga kita boleh dikuatkan. Itu yang pertama yang mereka lakukan, murid-murid Tuhan waktu pertama kali mereka berkumpul bersama-sama. Yang kedua, mereka fellowship. Ingat, mereka dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti. Ya, memang kita nggak bisa berkumpul secara fisik karena keadaan, situasi, tetapi tidak menghalangi untuk kita berfellowship. Saya ingat waktu beberapa tahun yang lalu, ya, kalau kita mau telepon ke luar negeri harus ke warnet. Ya, kenapa kita mesti telepon ke luar negeri? Karena mungkin kita mau menjaga hubungan baik. Ya, bahkan bukan gak usah ke luar negeri, ke Surabaya mungkin harus pakai telepon warnet, harus bayar. Kenapa? Kita menjaga hubungan fellowship. Ya, sekarang lebih canggih Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya serba online. Ada Zoom, ya, setiap Jumat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau yang belum ikut cool, ini waktu yang tepat. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian tidak perlu spend time jauh, kendaraan kemana-kemana. Mungkin waktu berapa tahun lalu mungkin nggak bisa cool karena macet, sibuk. Tapi saya percaya hari ini, ya, ketika Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, tidak ada lagi alasan, macet, sibuk. Karena tidak perlu pergi keluar. Hanya klik di handphone saudara, di iPad saudara, di laptop saudara. Saudara bisa berfellowship satu dengan yang lainnya. Ini waktu yang tepat. Jangan kehilangan kesempatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa fellowship itu penting? Karena fellowship itu dalam bahasa Greeknya koinonia. Ya, bisa ditranslate itu kontribusi. Terhadap apa? Terhadap lingkungan kita. Terhadap apa? Terhadap hidup kekristenan kita. Ada kontribusinya. Namanya fellowship itu lebih dari 1-2 orang Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dari online, Zoom online, cool online, kita bisa melihat, minimal kita bisa tahu, minimal kita bisa mendengar cerita, minimal kita bisa berdoa, saling mendoakan satu dengan lainnya. Ya, kita tidak mengurung diri sendiri. Karena hari-hari kita sudah dikurung sebenarnya dalam rumah. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita berfellowship dengan yang lainnya by media yang ada. Kenapa
fellowship itu penting. Karena fellowship, di dalam fellowship ada kekuatan. Kita share one another. Kita men-sharingkan, kita kasih testimoni yang luar biasa. Yang ketiga, mereka berdoa. Ini dasar. Inilah kalau bisa dikatakan inilah nafas hidup orang Kristen, berdoa. Hari-hari ini mungkin keadaan, situasi, kondisi memaksa kita untuk terus banyak berdoa. Ya puji Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Ya, saya tidak bilang COVID-19 ini dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan perkara ini terjadi karena ada satu hal. Tuhan mau kita terus berdoa. Paulus katakan berdoalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan berdoalah. Itu luar biasa. Ya. Itu kenapa? Karena doa adalah kekuatan kita. Kekuatan kita hanya melalui doa. Bapak Ibu Saudara sekalian pingin breakthrough, dimulai dari doa. Revival terjadi, dimulai dari doa. Karena doa sebenarnya adalah senjata kita untuk menghancurkan si jahat, untuk menghancurkan siasat si jahat dalam hati dan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa itu adalah ultimate weapon for Christians. Luar biasa. Karena doa kita bisa memenangkan spiritual warfare, peperangan rohani. Nah, ini yang terjadi. Dan ketika murid-murid, saya bicara bukan apa murid-murid Tuhan Yesus saja, tetapi orang-orang percaya melakukan 3 hal ini, maka akan membuahi. Apa yang dibuahkan? Yang pertama, ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda heran dan ajaib. Bicara ketakutan ini bicara bukan takut karena sesuatu yang serem-serem, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi takut ini karena kekaguman kita dengan Tuhan. Fear of Lord. Dan ini banyak kehilangan dalam gereja. Orang-orang sudah tidak mengagumi Tuhan. Ya, seperti biasa, hal yang biasa. Sehingga apa? Sehingga banyak yang terjadi, kita bisa melihat tidak ada sesuatu yang greget lagi. Kenapa? Karena biasa. Ya, saya berdoa buat Bapak Ibu sekalian, khususnya buat suami istri, ya, harus terus menghonor one another, suami istri dan anak-anak. Ya, supaya apa? Supaya benar-benar menghargai, merespek sama kita dengan Tuhan. Dan ketika kita menghargai Tuhan, dan Tuhan akan lihat, wah, kekaguman kita dengan Tuhan. Oh, God is awesome. Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, firman Tuhan berkatakan dalam kisah Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau hari-hari ini kita dididik oleh Tuhan, apapun itu didikan yang Tuhan ajarkan, biar kita terima dengan hati yang besar, sehingga kita boleh belajar lebih lagi. Bukankah firman Tuhan katakan, orang yang kukasihi kutegur dan kuhajar. Hasil yang kedua, ketika murid-murid orang-orang percaya itu, ya bisa dikatakan murid-murid Yesus juga, ya, yang pertama dia devote, belajar firman Tuhan, fellowship dan doa. Maka yang kedua yang terjadi adalah many sign and wonder terjadi. Bicara many sign and wonder, tanda-tanda heran dan ajaib, bukan hanya mujizat secara physically. Saya banyak mendengar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kesembuhan banyak terjadi secara physically. Tapi lebih lagi juga Tuhan lakukan dalam mentally. Karena apa? Banyak hari-hari ini karena dikurung, banyak stres, struggle satu yang lainnya, sehingga kita lupa bahwa ada pribadi yang concern dan terus mengawasi kita, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu memberi kita kekuatan. Dan ketika kita bicara tanda dan ajaib, saya mau saksikan bahwa ya saudara saya yang ada di Sydney di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak orang kehilangan pekerjaan, tetapi dia Tuhan pelihara. Ya, walaupun pekerjaan seperti bangunan yang di luar, ya keadaan dingin, tapi dia tidak pernah stop, bahkan banyak lembur, kecuali hari Minggu, karena hari Minggu dikhususkan dia untuk beribadah. Luar biasa, Tuhan pelihara. Dan bagaimana ketika kita bisa melihat pemeliharaan Allah Tuhan sempurna. Yang ketiga,
Tuhan berikan hati kita menjadi yang radikal generous. Wow, ayat 44 sampai 46 dikatakan gini, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Artinya mereka men-sharingkan apapun itu, sekecil apapun dia men-sharingkan. Bukankah firman Tuhan mengajar kita untuk men-share hidup kita? Bukankah Yesus juga berkata, biarlah terangmu diketahui oleh banyak orang. Artinya apa? Semuanya ada di-sharingkan. Yang dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dan ketika mereka melakukannya, tiba-tiba Tuhan berikan hati yang generous. Dan waktu kita bilang generous, inilah waktu yang paling tepat kita peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Saya percaya hari-hari ini banyak orang bilang, aduh kalau bisa, ya benar, setuju, ya nggak perlu spend, apapun yang nggak perlu spend, betul sekali. Tapi bukan berarti kita tidak generous buat orang-orang yang membutuhkan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian makan sehari 3 kali, mungkin mereduce, mungkin sehari jadi 2 kali. Puji Tuhan, ya saudara makin sehat berarti. Tuh, ya makanan-makanan yang sehat yang kita makan, tetapi bukan berarti kita juga harus ingat buat orang-orang yang membutuhkan. Dan kasih Tuhanlah yang memampukan kita sehingga kita bisa menerima berkat Tuhan. Dan itu yang terjadi. Tiba-tiba orang-orang yang percaya kepada Tuhan, masa itu mereka memiliki generous yang luar biasa. Mereka membagi satu dengan lainnya. Yang membutuhkan, ingat, yang membutuhkan, bukannya sembarangan. Ya, mereka yang membutuhkan. Dan saya percaya di tengah COVID-19 ini, kita percaya, ya, Allah akan mencukupi segala keperluan kita, kebutuhan kita. Dan itu yang membuat kita bisa mengerti betapa Allah yang luar biasa. Dan hasil dari semua yang terjadi, ayat yang ke-47 dikatakan gini, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, puji Tuhan. The result, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Sambil memuji Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, masihkah ada pujian, penyembahan dalam hidupmu dan hidup saya? Di tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah tekanan pekerjaan, di tengah tekanan mungkin saudara belajar, struggle dalam hidup kita, struggle menghadapi situasi, bahkan masa depan. Masihkah ada pujian? Masihkah ada ucapan syukur? Masihkah ada kita mengangkat Tuhan, Engkau Allah yang baik? Firman Tuhan katakan sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan di sini semua orang, bukan hanya believer, tapi unbeliever juga menyukai mereka. Kenapa? Karena mereka bisa lihat hasilnya, mereka lihat buahnya. Karena mereka begitu generous. Wow, luar biasa. Oh, inilah yang namanya Kristen, inilah yang namanya orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Aku bisa merasakan buahnya. Saya ingat betul, karena cahaya kita nyata, terang kita kelihatan, dan itu membuat kita bisa mengerti. Dan ketika mereka disukai dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan diselamatkan. And the end adalah jiwa-jiwa. Wow, luar biasa. Maukah Bapak Ibu sekalian membuka hati Bapak Ibu Saudara sekalian dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa? Mungkin rasa, oh mana mungkin di tengah pandemi COVID-19. Itu banyak terjadi. Saya banyak mendengar kesaksian. Justru orang-orang mulai terbuka dalam online ini. Ya, dalam Zoom, dalam ibadah online, dalam pertemuan, dalam doa online. Mereka terbuka. Karena apa? Karena mereka tidak perlu banyak spend waktu lagi, hanya klik, saudara. Dan ini waktu yang tepat. Kalau saudara mulai redup dalam cool, ya, jadi mesti waktunya
Ini waktunya. Tuhan, aku mau komitmen. Ya, ingat, devote, belajar firman Tuhan, fellowship. Ya, fellowship. Ketiga, doa. Saya nggak bisa doa sendiri karena itu dari Zoom, dari tiap doa. Senin ada menara doa, Selasa ada menara doa, Sabtu sekarang ada menara doa jam 10, jam 12. Jadi tidak ada alasan saya sibuk. Ya mungkin dulu ya karena mesti keluar nyetir mobil macet segala macam. Tapi sekarang hanya tik, online terbuka. Nah, waktunya kita berdoa. Saya mengencourage kita punya berdoa. Kenapa? Hasil dari semuanya itu adalah jiwa-jiwa. Bagaimana dengan saudara saya saat ini? Di tengah pandemi COVID-19, apakah kita masih, aduh Tuhan, tolong. Yes, Tuhan akan tolong. Tapi lebih dari itu, inilah waktunya kita belajar firman Tuhan. Kita berfellowship. Ingat, fellowship. Ya, Zoom, cool. Waktu yang tepat, kita cool bersama-sama. Yang ketiga, kita berdoa. Kekuatan kita doa. Maka hasilnya itu biarlah kemuliaan Tuhan. Kasih Tuhan. Karena ingat, kasih Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengeluarkan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang Tuhan, yang kekal. Ingat, Tuhan lakukan itu, kita memiliki kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih sesama, dan kasih kepada bangsa-bangsa. Karena BIC Melbourne disebut House of Prayer for All Nations. Saya mengajak sekali lagi setiap kita hari Sabtu jam 10, jam 12. Inilah waktunya kita merendahkan diri, doa puasa. Untuk apa? Bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk orang lain, bukan hanya untuk Australia, tapi untuk bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu sekalian setelah kita mendengar firman Tuhan ini. Haleluya. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu selesai bicara Tuhan. Biarlah pengurapan Allah terus Tuhan mengalir melalui online yang ada. Dan kami percaya ketika kami mendengar, hati kami diubahkan, pikiran kami diubahkan. Karena firman-Mu, karena Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Tuhan tolong, yes Tuhan tolong ketika setiap kami membutuhkan mujizat terjadi dalam nama Yesus. Membutuhkan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan kesempatan. Beri hikmat kemampuan buat student-student yang belajar Tuhan. Kami percaya semuanya kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Karena kami tahu kami akan melakukan Tuhan. Apa kami harus belajar firman Tuhan lebih lagi. Kami harus berfellowship Tuhan. Dan kami terus berdoa. Sehingga semuanya itu Tuhan lengkapi sebagai Tuhan komunitas-komunitas yang baik dan benar sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Hari ini kita mau melanjutkan topik tentang gereja sebagai komunitas. Karena itu saya ingin sharing topik tentang love one another dari Injil Yohanes pasal ke-15 ayat 9 sampai 17. Injil Yohanes pasal ke-15 ayat 9 sampai 17. Nah, ayat-ayat ini adalah bagian dari pembicaraan Tuhan Yesus di malam yang terakhir dengan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus dieksekusi di kayu salib keesokan harinya. Dan di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di upper room ini, Tuhan Yesus meninggalkan 3 hal untuk murid-muridnya dan untuk kita semua. Yang pertama yang Dia tinggalkan adalah di pasal ke-14 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dia tinggalkan His peace, damai sejahteranya. Dan di ayat-ayat ini, 9-17, Dia tinggalkan 2 hal lagi, yaitu kasihnya dan sukacitanya. Damai sejahtera, kasih, dan sukacitanya. Dia tinggalkan ketiga hal ini untuk kita semua, untuk kita boleh alami di dalam Dia. Damai sejahtera, kasihnya, dan sukacitanya. Mari kita lihat bersama-sama ayat ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Hari-hari ini, kalau ada di antara saudara yang bertanya, apakah Tuhan benar-benar mengasihi saya? Seberapa besar
kasih Tuhan Yesus kepada saya. Saudara renungkan baik-baik perkataan Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Apakah saudara bisa membayangkan dan mengukur kasih Bapa kepada Tuhan Yesus Allah Anak? Kasih Bapa kepada Tuhan Yesus itu kasihnya begitu kekal, tak terukur. Kasihnya luar biasa kepada Tuhan Yesus. Di Matius 3 ayat 17 setelah Tuhan Yesus dibaptis, ada suara terdengar dari langit. Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. This is my beloved son. Dan kasih Allah Bapa kepada kasih Allah Anak Tuhan Yesus begitu besar. Dan Tuhan Yesus katakan, sama level kasih Bapa kepada aku juga mengasihi kamu dengan level yang sama. Kasihnya luar biasa kepada kita semua. Jangan pernah meragukan lagi kasih Tuhan. Dia begitu mengasihi kita dengan kasih yang tak terukur, panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya. Dengan kasih yang kekal. Ayat ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah, kalau kita baca ayat ini sepintas, seakan-akan kasih Tuhan Yesus kepada kita itu conditional. Kalau kita taat, Tuhan Yesus mengasihi kita. Kalau kita tidak taat, Tuhan Yesus tidak lagi mengasihi kita. You can kiss my love goodbye. Kira-kira begitu. Tentu saja tidak. Tuhan Yesus tidak berkata seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Apakah Tuhan Yesus mengasihi? Apakah Tuhan Yesus mentaati perintah Bapaknya supaya Bapaknya mengasihi dia? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus mentaati perintah Bapa karena dia mengasihi Bapaknya. Demikian juga kita semua. Di Efesus 2 ayat 4-5 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Dalam bahasa Inggrisnya terjemahnya lebih tajam dikatakan, Allah itu mengasihi kita dengan kasih yang besar sehingga dia menghidupkan kita bahkan ketika kita masih mati di dalam dosa-dosa kita. Pada waktu kita masih mati dalam dosa-dosa kita, dia sudah mengasihi kita. Karena itu, yang Tuhan Yesus katakan sebetulnya di ayat ini adalah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus adalah ketaatan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, tandanya adalah kita akan menuruti perintah-perintahnya. Kasihnya itu unconditional, tidak tergantung pada ketaatan kita. Tetapi kita taat kepada Tuhan Yesus karena kita mengasihi Dia. Ada seorang teologian dari Belanda bernama J.C. Berkouwer. Dia berkata seperti ini. The essence of Christian theology is grace, and the essence of Christian ethics is gratitude. Esensi daripada Christian teologi, iman kekristenan adalah kasih karunia, grace. Dan esensi daripada Christian ethics, etika Kristen, perbuatan kita, tindakan kita adalah gratitude, rasa ucapan syukur. Kita tidak didrive untuk taat kepada Tuhan Yesus supaya kita berkenan kepada Dia, supaya Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia mengasihi kita terlebih dahulu, bahkan pada waktu kita masih berdosa, belum melakukan ketaatan sama sekali. Dia sudah mengasihi kita. Tetapi kita didrive untuk taat kepada Tuhan Yesus karena hati kita penuh dengan ucapan syukur sebagai respon atas kasih Tuhan Yesus yang begitu besar kepada kita, yang memberikan nyawanya di kayu salib, mati, menebus dosa kita. Karena itu kita taat kepada Dia, karena hati kita mengasihi Dia.
Dan hati kita mengucap syukur, meresponi anugerahnya yang dia sudah berikan terlebih dahulu kepada kita. Ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara tahu di Yesaya 53, Tuhan Yesus digambarkan sebagai a man of sorrow. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Tuhan Yesus adalah orang yang pernah mengalami kesengsaraan dan kesakitan dan penderitaan di kayu salib melebihi kita semua. Tapi saudara tahu dia juga anak Allah yang hidupnya penuh dengan sukacita. Sukacita ilahi yang melebihi daripada penderitaan, yang melebihi daripada kesengsaraan dan kesakitan. Dan sukacita ilahi ini, the joy of the Lord, inilah yang Tuhan tinggalkan untuk kita semua. Saudara, hari ini mungkin saudara lemah, hari ini mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang menderita, mungkin ada yang tertekan di tengah-tengah keadaan dunia ini. Tapi saudara percaya sungguh-sungguh perkataan Tuhan Yesus ini. Di dalam hati kita yang terdalam, Tuhan tinggalkan kepada kita His fullness of joy. Sukacitanya sendiri. Dan tidak ada tanda kekristenan yang lebih jelas daripada tanda sukacita yang ada pada murid-murid Tuhan Yesus. Kita punya the joy of the Lord in our heart. Bukan cuma hari ini, tetapi the joy of the Lord itu tinggal di dalam hidup kita dan hati kita setiap saat. Dan saudara tahu kapan Tuhan Yesus mengalami the fullness of His joy, kepenuhan sukacitanya. Yaitu pada waktu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia menerima kembali kemuliaannya yang kekal yang diberikan dari Allah Bapa kepada dia setelah dia menang atas maut di kayu salib, setelah dia bangkit dari kematian. Dan that fullness of joy itu yang Tuhan tinggalkan buat kita semua. Ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Waktu saya baca ayat ini, rasanya berat sekali. Kalau saya baca ayatnya hanya berhenti pada inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi, saya rasa saya masih bisa lakukan. Tetapi ayat ini tidak berhenti di situ, ada koma. Yaitu supaya kamu saling mengasihi, koma, seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau saya harus mengasihi saudara, dan saudara harus mengasihi saya, dan kita harus saling mengasihi dengan level kasih yang sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua, dengan kasih yang tak terukur panjang, lebar, dalam, dan tingginya, that's beyond our natural ability. Itu di luar kemampuan manusia. Itulah sebabnya tidak heran di ayat 26-27, Tuhan Yesus berkata, Aku akan mengirimkan kepada kamu penolong yang lain, Parakletos, Holy Spirit, Roh Kudus, supaya kita bisa melakukan perintahnya tidak dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus tahu kita tidak bisa lakukan perintah ini, saling mengasihi dengan kekuatan kita sendiri, tapi hanyalah karena kuat kuasa Roh Kudus. Dan mungkin hari-hari ini masih ada di antara kita yang menyimpan kepahitan, dendam, amarah, kebencian, iri, geram, dan saudara mungkin belum bisa mengasihi. Dengarkan firman Tuhan hari ini. Kita semua bisa mengasihi dan melakukan perintah Tuhan. Karena Roh Kudus akan memampukan kita untuk bisa mengasihi satu dengan yang lain. Ada seorang bernama Eddie Jaku. Dia seorang Holocaust survivor. Ya, pada masa Perang Dunia Kedua,
Nazi Jerman membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi. Ya. Dan dia kedua orang tuanya dibunuh oleh Nazi Jerman, dimasukkan ke kamar gas, dan dia dikirim ke camp concentration di Auschwitz di Polandia. Dan saat ini dia umurnya sudah 100 tahun, dan dia menulis sebuah buku dengan judul The Happiest Man on the Earth. Di camp concentration itu, dia melihat sendiri bagaimana kejahatan orang-orang Nazi Jerman yang membunuh orang-orang Yahudi. Dan dia begitu dendam, dia begitu benci dengan orang Jerman itu, orang-orang Nazi itu. Dan setelah Perang Dunia Kedua, dia berhasil tetap hidup, dan dia kemudian pergi dan berimigrasi ke Australia dan tinggal di kota Sydney. Dan kemudian dia menikah dan mempunyai anak. Pada waktu anaknya yang pertama lahir, dia gendong anaknya, dan pada momen itu, dia merasakan satu kebahagiaan yang luar biasa, yang menghapuskan kepahitan dan kebenciannya akan masa lalunya, dan terutama rasa bencinya terhadap orang-orang Jerman. Dan dia memutuskan untuk melupakan itu semua. Dia memutuskan untuk tidak lagi membenci. Dia mau menikmati setiap hari sebagai momen yang harus disyukuri buat dia. Dan dalam sebuah speech-nya di TED Talk di Sydney tahun lalu, dia berkata seperti ini. Today, I am standing here as a happy man who enjoys life with a wonderful wife and a beautiful family. I do not hate anyone. Hate is a disease which may destroy your enemy, but will also destroy you in the process. Kebencian adalah suatu penyakit yang bukan saja mungkin akan menghancurkan musuhmu, tetapi terlebih daripada itu akan menghancurkan hidup saudara. Karena itu saya ajak kita semua, mari kita buang segala kepahitan dan amarah, dan mari kita belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus kemudian cerita tentang persahabatan. Dan saudara tahu, persahabatan dasarnya adalah ikatan kasih. Semakin dalam ikatan kasihnya, semakin dalam level persahabatannya. Dan Tuhan Yesus katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan dia cerita, inilah aku, seorang yang mengasihi sahabat-sahabatnya, yaitu kita semua. Dan dia berikan nyawanya sebagai tanda kasihnya kepada kita semua. 14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini tadi mirip seperti ayat ke-12. Ya. Yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah tanda bahwa kamu adalah sahabatku adalah jika kamu melakukan perintah-perintahku. Itulah ciri-ciri daripada sahabat Tuhan Yesus, yaitu kalau kamu melakukan perintahku. Ayat ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tuhan Yesus tidak berkata hari ini, aku berhenti jadi Tuhanmu, and Tuanmu, your master or your Lord, Tuhan, Tuan, Master. Aku berhenti dari menjadi gurumu. Ya. Yang Tuhan Yesus katakan, well, kamu sudah jadi muridku. Kamu sudah ikut kelasku, pelajaranku. Aku sudah jadi profesormu.
selama 3,5 tahun. Ku didik jadi murid-muridku. Kamu semua sudah menjadi murid-murid yang taat. Tapi hari ini, today, adalah hari wisuda. It's a graduation day. Dan karena itu, aku rindu punya hubungan yang lebih erat lagi kepada kalian semua. Dan kepada kita semua. Dan dia menunjukkan kasihnya dengan cara dia berikan hidupnya dan nyawanya untuk kita semua. Dan saudara tahu, kita semua adalah sahabat-sahabatnya. Kenapa kita semua adalah sahabat-sahabatnya? Karena ayat ini berkata, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kita menjadi sahabat Tuhan Yesus karena kita mendapatkan pewahyuan dari Tuhan Yesus. Kita ini menjadi resipien, penerima dari hal-hal yang rahasia yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus sampaikan dan beritahukan kepada kita semua. Ini bicara tentang the privilege of prayer, doa, dan merenungkan firman Tuhan. Pada waktu kita berdoa, kita punya akses langsung ke tahta Allah yang maha tinggi sebagai sahabat Tuhan Yesus. Kita bisa datang kepada tahtanya sahabat Tuhan Yesus, ya, sebagai sahabat Tuhan Yesus di dalam doa-doa kita. Dan oleh karena itu, mari kita buka telinga kita untuk kita boleh terus mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus dan Allah Bapa, ya, yang sudah disingkapkan kepada Tuhan Yesus lewat firman-firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan hari-hari ini. Kita seakan-akan, ya, sebagai sahabat Tuhan Yesus, kita seakan-akan boleh nguping atau mendengar hal-hal yang rahasia, yang personal, yang Tuhan Yesus lagi share dengan para rasulnya. Yang Bapa share kepada Tuhan Yesus, kita bisa dengarkan semua. Kita bisa mengerti hal-hal yang rahasia, karena kita adalah sahabat-sahabatnya. Karena itu kita disebut sahabat-sahabat Tuhan. Ayat 16 dan 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Menjadi sahabat Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, dasarnya adalah grace, anugerah. It's a privilege. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua, bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang pilih kamu. Akulah yang membuat kamu menjadi sahabatku, not the other way around. It's purely by grace. Kita mendapatkan privilege untuk bisa mendapatkan akses informasi-informasi yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus beritahukan kepada kita semua. Dan kemudian Tuhan Yesus menutup pesannya di ayat ke-17 dengan mengingatkan kita untuk saling mengasihi. Sahabat dari Raja segala raja bukan cuma mengasihi dia saja, tetapi juga mengasihi satu dengan yang lain. Vertikal dan horizontal. Mengasihi Tuhan Yesus dan juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh terus tinggal di dalam kasih-Mu, dan kami boleh menikmati damai sejahtera-Mu, kasih-Mu, dan sukacita-Mu senantiasa di dalam hati kami. Supaya kami boleh terus, Tuhan, tinggal di dalam kasih-Mu dengan mentaati perintah-perintah-Mu. Dan kami boleh mengasihi satu dengan yang lain. Dengan kuat kuasa Roh Kudus. Tidak dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi benar-benar karena kasih daripada kuat kuasa Roh Kudus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita semua menerima berkat Tuhan bersama-sama. Biar kita semua tinggal di dalam kasih Bapa
yang tidak terukur panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya. Kasih-Nya yang begitu kekal. Dan biar kita semua menerima anugerah-Nya, senantiasa yang memberikan kepada kita kekuatan setiap hari. Dan biarlah kita semua tinggal di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang memampukan kita semua untuk melakukan perintah-perintah-Nya dengan kuasa Roh Kudus sendiri. Biarlah kita terima semua berkat Tuhan. Semua yang menerima berkat Tuhan katakan amin.